Warahmatullahi wabarakatuh ya. Menanggapi komentar saudara kita, waduh kan jenenge reh. Saya agama Kristen ya. Kenapa kita ini selalu berdoa, tapi cobaan kita itu selalu ada. Coba direnungkan ya, teman-teman Jumat lagi. Anda berdoa, cobaan Anda ya, cobaan Anda terus-terusan. Nah, ini juga pernah saya alami ya. Bukan sekali, dua kali, bukan sehari, dua hari, bertahun-tahun, hampir 4 tahun ya. 4 tahun lebih lah. Berdoa siang malam, poso ya. Bukan hanya berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Bukan hanya habis sholat terus berdoa gitu. Kalau Anda non muslim habis ibadah terus berdoa. Atau saya punya teman Kristen dulu itu ya, ketika bangun tidur ya, dia itu berdoa sama Tuhan. Nah, terus kenapa kok saya ini selalu berdoa sama Tuhan, tapi kenapa kok selalu terkena masalah? Tapi kenapa kok selalu ujian cobaan selalu datang? Nah, sebenarnya Anda sudah tidak harus ngefek. Sudah tidak ngefek lagi sebenarnya ketika doa Anda, ibadah Anda, tirakat Anda itu sudah memiliki penghayatan penjiwaan. Ya. Jadi ketika kita ini berdoa, ketika ibadah, ketika tirakat, itu harus muncul penjiwaan penghayatan. Sampai muncul yang namanya spiritual. Spiritual itu Anda itu yakin Tuhan itu selalu bersama Anda. Lah kalau sudah merasa ya, teman-teman Jumat lagi ini yakin Tuhan selalu bersama Anda, mau Anda dicoba, diuji model apapun, hendak ngefek. Ini saya alami selama 4 tahun itu ya. Ujian saya semakin besar gitu ya. Sudah tidak punya pekerjaan ya. Sudah sakit-sakitan, tapi terus saya zikir, saya wirid, saya puasa, terus saya tidak mempedulikan ya. Ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa ya. Mungkin yang melihat itu stres gitu. Melihat saya seperti itu stres, tapi saya tidak. Saya merasakan ketenangan batin, saya merasakan ketenangan jiwa yang tidak pernah saya dapatkan selama hidup saya gitu. Ya, di saat saya berkelimpahan harta ya, mau beli apapun bisa ini ya. Itu tidak pernah saya merasakan sedamai ini. Nah, coba bayangkan ketika teman-teman Jumat lagi bisa seperti itu, maka Anda tidak akan berpikir ya, tidak akan komentar gitu loh ya, bahwasanya saya ini sudah berdoa tapi kok ujian ini semakin berat. Nah, terus kalau Anda itu katakanlah berdoa terus ya, terus ujian Anda ini semakin berat, terus kalau Anda ini masih sambat, berarti doa dan tirakat Anda itu tidak ada penghayatan dan penjiwaan. Artinya apa? Hanya di bibir saja, manis di bibir ya, ibaratnya seperti itu ya nyanyiannya, manis di bibir, baru ucap kata. Nah itu manis di bibir saja, tapi tidak bisa menghayati, menjiwai dari inti arti doa tadi, sehingga Anda tidak bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan Anda ya. Tuh. Ya, ini perlu dilatih ya, ini perlu latihan ya, memang sulit ya, perlu dilatih dan perlu latihan. Saya pun juga sama ya, ketika 4 tahun itu ya, 4 tahun itu tidak kerasa teman-teman ya. 1 bulan 2 bulan saya berdoa kok tidak berhasil, tidak ada hasilnya. Biarkan ya, sampai berjalan 4 tahun itu. Habis 4 tahun itu saya lupa dengan tujuan saya, itu sudah lupa. Saya asik menikmati, larut di dalam doa, larut di dalam tirakat, larut di dalam ibadah ya. Tiba-tiba sudah keluar dari masalah ya, keluar dari masalah artinya apa? Saya sudah naik gitu ya, hidup sudah berubah, sudah bisa menikmati, sudah ada hasilnya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah ada hasilnya, tirakatnya dikurangi. Manusia itu seperti itu ya, tirakatnya dikurangi ya, zikirnya dikurangi, baca kitab sucinya dikurangi, semua dikurangi ya. Tinggal sisa 2 ya, tinggal sisa 2 sampai detik ini ya. Akhirnya condong lagi ke dunia,
Kadang kita ini kalau berpikir positif ya, bahwasanya ketika kita ini kena masalah, itu adalah kesempatan kita gitu, berdua dengan Tuhan ya. Bisa kita manfaatkan ya, bercengkrama dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui tirakat, melalui semacam-macam ya. Jadi teman-teman jemaat lagi nikmati ya ketika Anda dalam kondisi itu ya. Nah itu ya saudara kita. Terus juga ini ya, menanggapi saudara Guntoro, saya Jumat lagi ya dari Surabaya, kodamnya apa Pak? Enggak punya kodam Anda ya. Orang kalau punya kodam ya, itu pasti tahu kodamnya ya. Bukan katanya saya, bukan katanya dukun, bukan katanya kiai, tapi orang tersebut ya, sudah bisa memerintah, menggunakan ya, ataupun apa ya istilahnya, memfungsikan kodam. Misalkan Anda memiliki kodam untuk kekebalan ya, buat diri Anda kebal, Anda tes dengan kasih jarum gitu ya, tembus atau tidak. Kalau tembus berarti kodamnya tidak berfungsi, berarti Anda anggap saja tidak memiliki kodam, tidak ada fungsinya kok. Ngapain Anda memiliki kodam terus tidak berfungsi, tidak berfungsi dan tidak bisa memfungsikan itu ya. Jadi kalau orang itu memiliki kodam ya, teman-teman jemaat lagi ya, itu harus bisa melihat kodam ya, entah bagaimanapun caranya ya. Kalian berdua ini akan ada proses interaksi batin ya, itu pasti. Tapi kalau Anda tidak ada interaksi batin, tidak komunikasi, tidak interaksi batin, tidak bisa menggunakan, tidak bisa berkomunikasi, berarti Anda tidak memiliki kodam. Lah terus siapa? Saya merasa tubuh saya berat, saya merasa mudah marah. Nah, itu adalah makhluk halus ya. Makhluk halus dan kodam itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah mereka bisa kita perintah dan tidak. Kodam itu bisa kita perintah dan mau menuruti kehendak kita, tapi kalau makhluk halus itu tidak ya. Bisa juga makhluk halus itu mengikuti perintah Anda dengan catatan Anda tundukkan dulu ya, Anda rayu dulu sampai benar-benar bisa Anda perintah, maka makhluk halus tersebut juga akan berubah menjadi kodam. Jadi berubah bukan berubah wajahnya ya, tapi berubah fungsinya gitu ya. Bisa Anda gunakan. Terus saudara Antoy ya, saya Jumat lagi ya, di tahun 2024 ini bisa melunasi hutang ya. Apakah di tahun 2024 ini saya bisa melunasi hutang? Segala hutangnya karena di tahun 2003 selalu mendapatkan musibah terus ya. Ingat ya teman-teman Jumat lagi, ketika Anda ini ada masalah dengan hutang, apalagi riba, itu jangan hanya sekedar melunasi ya, itu ada hukuman Tuhan. Kalau Anda ingin cepat selesai, cepat lunas hutang Anda juga harus melakukan pertobatan. Ditobati ya, ya. Bertobat kepada Tuhan. Karena ketika Anda berhutang, itu Anda melanggar perintah Tuhan, kaitannya dengan riba. Nah, ini Anda tobati. Kalau Anda tidak tobati dan berjanji tidak akan hutang lagi, diselesaikan, maka akan terus melilit, tidak akan ada habisnya. Anda bisa ngitung secara logika, tapi ini hukuman Tuhan, tidak bisa kita logikakan. Nah, demikian motivasi kali ini. Tetap semangat ya teman-teman Jemaat Legi dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.